Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita akan mulai jam 2 menit lagi, 1 menit lagi, sambil nunggu dari pihak ITB. Saya izin untuk record videonya, jadi nanti barangkali bisa akan bermanfaat buat rekan-rekan lain yang tidak bisa hadir malam ini. Pak Andi mungkin mau membuka acaranya? Silakan aja Pak Setia, silakan Pak Setia aja moderator sekaligus buka acara. Sepertinya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat malam untuk yang di Indonesia. Saya mewakili rekan-rekan semuanya, Bu. Ini untuk rekan-rekan baik yang di Abu Dhabi maupun yang di Qatar atau di tempat yang lain yang saat itu tidak bisa hadir atau sudah hadir, dan kami masih ada beberapa pertanyaan untuk program ini. Ingin melakukan interaksi lebih baik lagi, Q&A. Terima kasih kepada semua pihak. Saya lihat juga ada Pak Agus Latif di sini, dan semua pihak, ada Pak Andi Baikuni dan beberapa rekan yang baik yang di UAE maupun di Qatar yang sudah hadir maupun yang sudah memfasilitasi acara ini. Formatnya nanti kita terbuka saja ya Bu Andang ya, langsung Q&A. Silakan bagi rekan-rekan nanti bisa menyampaikan pertanyaannya lewat chat ataupun nanti bisa raise hand. Insya Allah nanti akan dimoderatorin oleh Ibu Andang. Begitu ya Bu ya? Ya Pak. Ya. Jadi nanti bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa dipersilakan oleh Bu Andang. Jadi kita mengaktifkan speaker maupun videonya jika berkenan. Kemudian karena ini adalah sesi lanjutan, jadi untuk mengetahui lebih detail seperti yang Bu Andang sampaikan, rekan-rekan bisa melihat dari rekaman sesi induction yang sudah dilakukan yang dikoordinir oleh rekan-rekan dari Qatar. Jadi di sana sudah disampaikan prolog tentang kegiatannya, garis besarnya seperti apa program dan semuanya. Mungkin begitu aja. Apakah bisa kita buka sesi Q&A-nya langsung Bu Andang? Silakan Bu Andang dilanjutkan, dimoderatorin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir di sini. Silakan, kayaknya kita langsung aja untuk ke sesi tanya jawab ya. Ya, silakan Pak Emil. Nanti saya dan sama dengan Pak Indra Dewanata, Sekretaris Dewan Studi kita sudah hadir di sini. Kita akan coba menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang di sini. Silakan Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga untuk Mas Setio dan Mas Agus dari Qatar yang sudah memfasilitasi. Pertanyaan saya kebetulan ingin menanyakan mengenai TPA itu Bu. Saya kurang paham artinya TPA apa. Kalau TOEFL saya insya Allah tahu, cuman tahu artinya saja gitu loh. TPA itu apa, kemudian yang kedua bagaimana cara kita mengambil tesnya, apakah ada website tertentu yang kita akan istilahnya kita lakukan atau lewat ITB atau bagaimana, itu yang ini. Kemudian yang terakhir itu mengenai tugas akhir Bu, untuk tesis saya kurang mengerti itu. Apakah kalau tidak salah untuk melakukan tugas akhir itu kita harus reference ke perusahaan tertentu ataukah bisa kita lakukan secara mandiri ya Bu ya? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Pak Indra mau ditampung itu langsung kita jawab Pak Indra? Langsung dijawab aja Bu Andang, benar? Langsung dijawab aja Bu Andang, Mangga. Oke, kalau untuk
TPA ya Pak ya. Kalau TPA itu kan tes potensi akademik ya. Kita dari ITB hanya mengakui yang dari TPA Bappenas Pak. Gitu. Jadi nanti kalau untuk tesnya Bapak Ibu tidak usah khawatir karena kita mengkoordinir. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui biaya dari 135 itu sudah termasuk 2 kali tes TPA Bappenas dan TOEFL maksimum. Jadi ketika Bapak nanti di tes pertama nilai masih kurang, kita akan coba adakan tes yang kedua. Tapi tesnya mengikuti jadwal kami. Jadi tidak bisa mengikuti jadwal Bapak Ibu karena masalahnya untuk membuat tes mandiri minimum peserta harus 20 orang gitu. Jadi kita tidak bisa mengikuti masing-masing setiap orang karena tes ini harus diadakannya minimal 20 orang. Untuk itu kenapa kita langsung tetapkan tanggal sekian karena agar semuanya seragam di waktu yang sama. Seperti itu. Kalau untuk penjelasannya mungkin Pak Indra bisa dijelaskan TPA Bappenas biasanya isinya apa aja ya? Sebetulnya TPA itu tes potensi akademik. Nah, itu adalah prasyarat yang diberikan oleh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi ya, dikti salah satu persyaratan untuk masuk universitas untuk postgraduate adalah TOEFL dengan nilai sekian, lalu ada TPA dan itu udah syarat wajib lah. Kalau TPA itu mirip-mirip GMAT-like. TPA itu biasanya dilakukan oleh Bappenas, tes potensi akademik biasanya ada 3 hal, jadi dari mulai analytical thinking, logical, sama satu lagi kalau nggak salah kemampuan berbahasa. Kalau nggak salah saya agak-agak lupa juga, tapi emang ada 3 komponen ini. Nah, persyaratan minimum untuk 3 komponen ini adalah 475, itu sih Pak. Oke, Pak Emil maaf tadi yang pertanyaan kedua. Yang kedua itu kayaknya sudah terjawab tadi itu. Maksudnya yang terakhir mungkin mengenai tugas akhir. Oh, tugas akhir. Apakah kita harus attach ke corporate tertentu seperti kita melakukan tesis pada umumnya atau melakukan tugas akhir pada umumnya, ataukah ada apa istilahnya itu cara tersendiri yang bisa kita lakukan karena kita berdomisili di sini gitu. Nah, ini ada Pak Subiakto sudah hadir nih. Pak Subi mungkin bisa bantu jawab terkait proyek akhir untuk kelas in-house, Pak. Proyek akhir untuk kelas in-house. Iya. Kontennya maksudnya ya? Iya. Ya. Betul, Pak. Ya, jadi gini Pak, sebetulnya kalau di MBA itu proyek akhir berbasis problem solving ya. Jadi idealnya ada problem yang diangkat gitu. Ada problem yang diangkat, kemudian dicoba diberikan solusi melalui framework-framework yang dipelajari selama kuliah di MBA. Nah, jadi kalau di MBA itu bukan riset. Jadi tugas akhirnya itu kan kalau pengalaman S1 dulu kan kadang-kadang bikin riset, regresi segala macam. Kalau di MBA biasanya berbasis kasus gitu aja. Nah, kalau bisa mengangkat kasus dari tempat kerjanya bagus, artinya data-datanya kan lebih lengkap di situ. Tapi mungkin perlu izin dari perusahaannya kan, apakah boleh dibawa atau tidak begitu. Kalau tidak, ya nanti mengambil data publik itu yang nggak perlu izin kan. Misalnya ini kalau kita ngambil sampel perusahaan Indonesia yang sudah go public aja sudah ada 600-an. Itu datanya kan komplit sebetulnya. Mungkin sementara begitu ya. Nanti sambil jalan tinggal ngambil streamnya kemana, karena ada stream operation, stream marketing, stream bisnis strategi, stream keuangan. Nah, kasusnya disesuaikan dengan situ atau dikombinasikan juga bisa. Baik Pak, terima kasih Pak Setio. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Iya, karena yang jadi kekhawatiran kita kan bukan kekhawatiran, maksudnya yang jadi pertanyaan kami di sini, kita berdomisili bukan di Indonesia, yang mana mungkin lebih mudah kalau kita mau integrated dengan perusahaan tertentu seperti S1 yang tadi Bapak sudah sampaikan. Sementara kalau di sini pertama kami juga bukan warga di sini, kemudian terkadang mereka terlalu
high confidential terhadap data itu, Pak. Betul. Jadi terima kasih jawabannya. Ya. Cukup istilahnya memberikan kita Ya. memberikan saya pandangan yang Ya. jelas. Terima kasih, Pak. Mungkin tambahan sedikit, kita punya mahasiswa di sini ya, in-house juga, yang membahas tentang perusahaan GE mengakuisisi Baker. Nah, itu perusahaan di Amerika kan sebetulnya. Karena mengambil data-data yang tersedia di publik. Nah, mungkin hal yang sama bisa dilakukan oleh teman-teman dari Qatar ini ya. Kalau ngambil data perusahaan privat perlu izin, tapi kalau di sana ada perusahaan publik yang datanya available, bisa juga dibahas begitu. Gitu. Gitu, Pak. Baik, Ya. Pak. Ya. Baik, Pak. Baik. Ya. Oke, Pak Setio Pamungkas, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Andang. Selamat malam Pak Subiakto. Malam Pak Setio. Ya, terima kasih Pak ya, sudah hadir. Ya, mohon izin Pak mau tanya pertanyaan pertama. Sebenarnya yang agak krusial buat saya harinya Pak. Walaupun sebenarnya waktu ngisi formnya kan sudah ditentukan bisa memilih baru masih di voting gitu. Pasti mungkin belum ada jawabannya. Nah, pertanyaannya gini Pak, bagaimana jika nanti prosentasenya taruhlah 50-50 gitu Pak. Ada yang sebagian milih malam weekday, ada sebagian yang memilih weekend gitu. Kita asumsi kelasnya penuh ada 30 orang gitu atau lebih. Nah, apakah ada solusinya? Kemudian yang kedua adalah untuk bobot penilaian sendiri Pak untuk tiap subjek. Apakah itu akan ada full dari exam ataupun juga dari assignment atau sebagainya? Mungkin itu aja Pak Subiakto. Oke, Pak Setio. Ya, mungkin untuk gambaran ya Pak. Mungkin saya jawab yang terakhir dulu. Grading, Pak. Ini tipikal kelas MBA. Grading itu terbagi atas 4. Ya. Tentu exam ya. Exam itu ada midterm, ada final term. Ini biasanya bobotnya 30%, 30%. Adapun midterm dan final term itu bisa berupa take home. Ya, take home itu artinya tidak dikerjakan di kelas, tapi diberi waktu begitu ya. Apakah 3 hari, apakah 1 minggu. Nah, 2 komponen yang lain ini memang komponen misalnya individual ya. Komponen individual itu melihat partisipasi di kelas. Apakah bisa berkontribusi terhadap diskusi, kasus, sifatnya individual. Ataupun kadang-kadang supaya mahasiswa mau membaca materinya, ada kuis-kuis, ya, kuis-kuis pendek. Nah, ini masuk 20%. Kemudian ada yang sifatnya kelompok, karena di MBA ini kan di support kalau bisa memang ada kerjasama tim, kerjasama kelompok begitu ya. Karena dalam bisnis itu kita kan nggak bisa sendirian. Ini juga 20%. Nah, itu biasanya kasus ya, studi kasus itu dikerjakan per kelompok. Jadi ada 4 ya. Midterm 30%, final term 30%, individual dan participation class 20%, dan assignment, group assignment ini 20%. Jadi totalnya 100%. Oke. Kemudian kalau soal waktu ya, sebetulnya kami di MBA ya, sebenarnya ready. Kalau jumlah mahasiswanya cukup, ya kita buka 2 juga nggak apa-apa begitu. Weekend ada sendiri, weekday malam ada sendiri. Cuman yang jadi challenge weekday malam itu, contohnya seperti sekarang ya, kalau nunggu selesai kerja kan berarti kuliahnya dimulai jam 8 ya. Nah, artinya ini belum pernah terjadi ya, kita mulai kuliah jam 8. Biasanya kalau malam itu kita mulai kuliah setengah 7 sampai maksimal jam 10 kurang seperempat. Ya, kalau di Indonesia udah cukup larut. Nah, kalau kita misalnya lakukan weekday malam, kita mulai jam 8, paling tidak kita akan selesai jam setengah 12 begitu ya. Ya sebenarnya belum terlalu malam sih, masih memungkinkan.
Jadi mungkin begitu, Pak Setio. Kalau jumlah mahasiswanya cukup, misalnya ada 30 masing-masing, mungkin dibuka 2 kelas juga nggak apa-apa. Ya, kelas weekend sendiri, kelas weekday sendiri begitu. Mungkin Baik, terima begitu. kasih Pak. Ya, Ya, mohon sama-sama, maaf, Pak. Pak, Ya. terkait dengan kelas tadi, per hari itu jadwalnya berapa jam Pak? Satu session per hari? Jadi kalau yang weekday malam itu sebenarnya tiap hari 2 sesi ya. 2 sesi itu A1,5 jam. Jadi sebenarnya kuliahnya itu 3 jam. Tentu di tengah-tengah apa ada coffee break dan lain sebagainya itu tergantung ya. Tapi 2 sesi tiap malam. Ya, biasanya begitu. Ya. Termasuk kemarin ada opsinya yang pagi juga Pak ya? Pagi sekali waktu Indonesia maksudnya. Oh, betul. Nah, ini kalau pagi sekali tergantung ya kita bisa lakukan berapa sesi karena itu nanti berpengaruh terhadap lamanya program studi. Kalau diusahakan kalau program pagi itu bisa 2 sesi, saya pikir aman ya. Artinya nggak perlu mulur terlalu panjang itu. Jadi program 18 bulan bisa tercapai. Tapi kalau misalnya kelas pagi hanya 1 sesi, itu mungkin dampaknya ke program studi ya. Lamanya masa studi maksud saya. Lamanya masa studi bisa lebih molor gitu. Jadi kalau kita bisa lakukan 2 sesi di pagi, nggak ada masalah. Ya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya, mari Pak. Sebagai informasi Pak, total yang sudah daftar untuk weekdays itu 23 orang, walaupun beragam, ada yang minta di mix, ada yang pagi, tapi paling banyak mostly itu malam ya pemilihnya. Lalu yang weekend baru 13 orang. Mungkin kalau nanti nambah lagi ya, masing-masing berapa minimum Pak Indra? Pak Indra? Ya. Ya, seperti yang Pak Subi bilang, seperti yang Pak Subi bilang tadi 30 sih sebetulnya ya, tapi nanti kita cek lagi ya. Oke. Iya. Jadi nanti kayaknya tinggal sedikit lagi Bapak Ibu mungkin bisa diajaknya atau teman-teman yang hadir di sini masih belum yakin, setelah kita Q&A yakin kita bisa langsung putuskan kita akan buka kelas 2 kelas misalnya gitu. Langsung kita langsung rapatkan untuk kira-kira waktunya kapan yang tepatnya untuk mulai perkuliahannya di sini gitu Bapak Ibu. Disusun schedule-nya nanti ya, mulai bisa disusun schedule-nya ya supaya bisa selesai 18 bulan, paling lama 24 bulan lah begitu ya. Oke, mau kita jawab dulu yang di chat ya Pak ya. Ini apakah kelas ini full online atau hybrid? Ya, intentionnya ini kelas online dengan residensi sebetulnya ya diinginkan itu. Tapi terakhir ini sebetulnya ini bisa jadi full online, hanya tetap barangkali ada sesi dilakukan di Bandung. Apakah itu sidang final project ataukah kuliah terakhir? Karena tentu Bapak Ibu dapat degree dari MBA ITB, masa nggak pernah kuliah di ITB kan juga mungkin nggak afdol begitu ya. Tapi intention kita ini disebutnya kuliah hybrid ya. Jadi kayak ada residensinya gitu, kayak ada residensinya. Tapi itu bisa hanya 1 kuliah saja di akhir atau di sidangnya atau ya berbagai kombinasi lain yang memungkinkan gitu. Iya. Ya. Ini Pak, karena ada kekhawatiran ya yang saya dapat pertanyaannya kemarin terkait kalau di Qatar itu kelas online itu tidak bisa diakui, tidak bisa diakui. Iya. Kita sudah diskusi dengan Bu Neta, bagaimana kalau misalnya kalau bagi yang khawatir kita buat ini satu mata kuliah di sana ya Pak ya. Jadi nanti dosen datang ke sana gitu. Jadi ini tidak pure online jadinya karena hybrid gitu. Online itu dikarenakan memang karena salah satunya alasan pandemi ya Pak Sugi ya. Iya betul. Mengingat kalau dosen datang ke Qatar itu harus karantina dulu, lalu datang ke Indonesia karantina lagi, itu menghabiskan waktu, sedangkan dosen jadwal untuk mengajar cukup padat gitu. Makanya pertimbangannya online seperti itu.
karena keadaan pandemi saat ini. Jadi kalau saran saya bagi Bapak Ibu yang khawatir ini akan dibilangnya kelas full online, silakan ajukan untuk kelas di Qatarnya mungkin untuk satu mata kuliah dalam beberapa hari dihabiskan ya Pak ya, mungkin setengah kelasnya ya Pak, nggak full 3 Iya, SKS gitu nggak ya. perlu full ya. Ya nggak perlu Bisa full, yang juga. penting ada pertemuannya gitu. Tapi memang cost-nya ditanggung oleh mahasiswa untuk biaya pesawat dan hotel dari Akomodasi. Ya. akomodasi dosennya, seperti itu. Iya. Oke, Nanti sekarang bisa dipilih. Nanti bisa dipilih tempatnya di mana. Kalau dulu kan di Doha gitu ya, menyewa ruangan hotel begitu selama kalau nggak salah 3 hari ya, 3 hari untuk setengah kuliah gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu kalau nggak salah, atau Jumat, iya 3 hari kalau nggak salah. Jadi cukup datang 2 kali untuk menyelesaikan 3 SKS. Kalau ini barangkali ya cukup 3 hari kuliah begitu ya. Kelihatannya untuk 3 SKS, sisanya online begitu nanti. Iya. Jadi mungkin apakah satu semester ada kuliah yang dijalankan di sana untuk menghindari status online penuh itu tadi ya, gitu. Atau di akhir, apakah mau cuti bareng-bareng kuliah di Bandung begitu? Ya, gitu. Atau masing-masing sidangnya. Kalau sidang kan nggak perlu cuti rame-rame ya, tergantung jadwal sidang gitu. Iya. Berikutnya ada Pak Andi. Silakan Pak Andi, sudah raise hand. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Pak Waalaikumsalam. Subiakto. Selamat malam. Ya, Pak Andi. Pertanyaan dari saya ada 2, Pak Subiakto. Ya. Yang pertama itu hubungannya dengan TPA dan TOEFL. Dari induction yang sudah kami lihat itu totalnya 135 untuk 4 semester. Dan yang agak tricky, tanda kutip tricky ini Pak, artinya bahwa ini sudah include. Nah, pertanyaan saya, sistem pembayarannya seperti apa Pak? Karena sehubungan dengan TPA dan TOEFL, artinya kalau kita sudah serius, kandidat sudah serius, pastinya ingin berusaha untuk lulus TPA dan TOEFL. Yang poinnya 475 Pak ya. Tapi kita tidak pernah tahu Pak, mungkin dari 2 kali kesempatan tersebut, bisa jadi karena satu dan lain hal itu ada kandidat yang tidak somehow tidak lulus. Jadi apakah nanti itu mungkin ada semacam pengembalian atau seperti apa Pak? Itu pertanyaan pertama Pak Subiakto. Untuk pertanyaan kedua adalah ini jika saya tidak salah ini adalah mungkin gelombang ketiga ya, atau gelombang kedua untuk kelas MBA khusus untuk PMI Middle East. Dari program sebelumnya itu apakah ada mahasiswa atau mahasiswi yang somehow gagal, dan jika gagal kira-kira penyebabnya apa Pak? Jadi kalau misalnya kita bisa tahu, kita minimal bisa pelajari dan kira-kira bisa lihat sendiri Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Oke. Jadi gini Pak. Jadi uang kuliah 135 juta ya. 135 juta ini tidak dibayar sekaligus. Ya, dibayar tiap semester. Atau dibayar 4 kali lah, begitu ya. 4 periode, karena kita kan kuliahnya 4 semester sebetulnya hitungannya. Nah, kemudian kaitannya dengan TOEFL sama TPA. Setahu saya, kalau untuk kelas in-house, ini biaya TOEFL dan TPA, kecuali kalau ngambil sendiri ya, itu kalau kita koordinir, itu ditanggung biayanya oleh Prodi. Sampai 2 kali, ya, biaya TOEFL, TPA. Tapi kalau 2 kali masih belum mencapai skor, itu harus lakukan sendiri, ditanggung sendiri. Nah, kalau sebelum ini memang TOEFL sama TPA-nya boleh dilakukan sepanjang masa studi. Tapi mulai batch sekarang ini aturan dari ITB bahwa TOEFL dan TPA harus mencapai skornya sebelum entry di bulan Januari, sebelum masuk di bulan Januari. Jadi memang harus mencapai skor 475. Dan itu nggak susah sebetulnya. Sebetulnya nggak susah. Menjawab barangkali Pak Andi? Jadi TOEFL TPA akan kita tanggung kalau testingnya dilakukan kolektif bersama
dan itu bisa sampai 2 kali. Kalau harus ngambil sendiri, bayar sendiri, dan tidak ada yang TOEFL TPA-nya belum capai skor udah kuliah kalau sekarang, nggak bisa. Jadi TOEFL sama TPA-nya harus mencapai skor baru diterima oleh ITB. Sekarang begitu untuk batch Januari ya. Untuk batch Januari semua begitu diperlakukan seperti itu. Jelas Pak, artinya Jelas ya. dengan demikian Pak Subiakto dalam artian bahwa kalau saya dari penjelasan Bapak, artinya minimal mungkin 1 semester, dan itu karena ini merupakan persyaratan wajib, artinya Ya. ada kemungkinan sampai 2 kali, bahkan mungkin setelah ngambil tes di luar kedua kali kesempatan itu gagal, dan akhirnya otomatis tidak ada pengembalian, kira-kira gitu Pak ya. Pengembalian apa Pak? Untuk semester pertama. Nah, itu nggak mungkin Pak, karena Bapak tidak akan diterima kalau TOEFL TPA-nya nggak tercapai Pak. Nggak ada yang harus dibayar kalau nggak diterima kan, begitu. Iya. Jadi jelas, tidak Pak. mungkin Bapak diterima kemudian baru mau testing TOEFL TPA. Ini tidak dimungkinkan untuk sekarang ini, gitu. Jadi itu harus Jelas. tercapai dulu Pak, harus tercapai dulu. Jelas Pak Subi. Ya. Terima kasih Pak. Oke, tadi mungkin ada yang belum terjawab soal drop out. Jadi begini Pak, sepengetahuan saya, Prodi itu akan sangat suportif untuk kelas in-house, apalagi ya, kelas in-house itu diskusi kelasnya justru sangat berkualitas begitu ya. Setahu saya tidak ada yang drop out dari mahasiswa in-house ya, kecuali kalau dia memang mengundurkan diri ya. Setahu saya begitu, tapi nggak ada yang di force drop out karena prestasi akademis, nggak ada. Nah, yang terjadi biasanya ada perpanjangan, prolong. Jadi yang diskedulkan 18 bulan, 24 bulan, itu terkendala menyelesaikan tugas akhirnya. Karena begitu kuliah udah selesai, dia lupa, keasikan, udah kerja lagi, udah segala macam, dianggapnya udah selesai gitu. Nah, kebanyakan itu sebetulnya. Makanya kita juga dari Prodi mungkin nanti akan mendorong mungkin mulai semester 2, semester 3 untuk mulai memikirkan membuat tugas akhir. Begitu. Dan nanti aksesnya akan dibuka. Ya. Sangat menjawab Pak. Dalam artian jika sekiranya memperpanjang tapi biayanya itu tetap 4 semester atau ada tambahan lagi, misalnya tambahan 1 semester atau seperti apa? Kalau melebihi 24 bulan Pak, ada tambahan biaya. Begitu ya Bu Andang. Jadi yang sekarang ini di cover sampai studi 24 bulan dengan uang kuliah 135 juta itu. Makanya kita dorong untuk mahasiswa itu selesai tepat waktu Pak. Biasanya yang menghambat hanya final project, karena kalau kuliah itu dilakukan bersama-sama, menyenangkan lah kembali ke kampus ya. Tapi begitu membuat final project itu sendiri-sendiri kan Pak. Nah, tergantung disiplinnya gimana, mengalokasikan waktunya bagaimana. Nah, biasanya ada saja yang agak prolong gitu ya. Lebih panjang lah begitu ya untuk menyelesaikan tugas. Terima kasih Pak Subiakto, sangat menjawab. Baik. Ya. Izin menambahkan Pak, jadi nanti alurnya Bapak Ibu mulai sekarang udah bisa daftar langsung ke USM, nanti saya akan kirimkan linknya dan tata caranya. Nanti setelah itu akan ada tes TPA di tanggal 3, TPA dan TOEFL dan TPA tanggal 34 ya Bapak Ibu ya. Nanti jika nanti ternyata masih kurang, tanggal 17-18. Nah, nanti setelah hasilnya TPA TOEFL oke, FGD interview oke, nanti Bapak Ibu akan dapat LOA. Nah, tandanya sudah diterima resmi, lalu nanti kita akan bicarakan berikutnya terkait dengan kemitraannya Pak Indra ya, kerjasamanya ya, terkait kontraknya. Baru nanti di bulan Januari sebelum perkuliahan dimulai, kita kuliah mulai tanggal 17 Pak, jadi nanti ada pembayaran sebelum kuliah dimulai, jadi nggak usah khawatir, takutnya kita bayar dulu baru ikut tes. Tidak Pak, kalau di kelas kemitraan itu Bapak tes dulu, kalau sudah terima, sudah fix, lalu sudah kontraknya sudah jadi, baru dibayarkan Pak. Ya. Gitu, jadi nanti Januari baru mulai pembayaran yang sudah pasti Bapak sudah terima sebagai mahasiswa ITB gitu. Karena NIM-nya nanti sudah ada di sana di dalam kontraknya. Seperti itu.
Oke, Ya. Bu Andang, di chat juga ada tuh yang berkaitan dengan TOEFL TPA dari Cinta. Bagaimana jika lolos ujian TPA dan TOEFL, tapi karena sesuatu hal seperti ini, maksudnya kita tidak jadi join kelas, apakah ada konsekuensinya? Mungkin bisa ditambahkan juga, Bu Andang. Oke, kalau untuk tema TOEFL, Bapak Ibu, hasilnya itu akan saya keep, saya pegang. Karena memang itu sudah menjadi haknya Prodi, karena Bapak Ibu belum resmi menjadi mahasiswa, jadi semua hasilnya kita yang keep. Jadi ketika Bapak Ibu ternyata udah lolos tapi tidak jadi mengambil, silakan, tapi kita tidak bisa memberikan hasil TPA TOEFL walaupun Bapak Ibu lolos gitu. Tapi ketika nanti di Impact Agustus mungkin Bapak Ibu sudah mau join lagi nih, karena itu kan 2 tahun ya expire-nya, menggunakan TPA TOEFL yang sudah ada di kita itu bisa. Tapi kita tidak bisa memberikan hasilnya ke Bapak Ibu, karena nanti untuk kelas kemitraan itu biasanya dari kita yang mengirimkan ke ITB hasilnya, khusus untuk kelas kemitraan. Beda dengan kelas yang reguler harus mengupload sendiri. Kalau khusus kelas kemitraan, kita yang pegang, kita akan kirimkan ke ITB, seperti itu. Jadi Ya. nggak masalah kalau nanti udah ikut tes, ternyata udah lulus, Nggak tapi jadi nggak join. jadi join. Iya, gitu. Ada beberapa pertanyaan ini mungkin secara cepat aja. Apakah ada penilaian untuk attendance class? Ada ekspektasi untuk hadir 80% dari semua sesi. Kalau kurang dari 80%, final grade-nya diturunkan 1 level. Yang tadinya mestinya dapat A jadi AB, yang mestinya AB jadi B. Ya, itu saja mungkin ya. Tiap minggu ada berapa kali pertemuan ini dari Pak Hartoyo. Jadi tipikal kelas kita kalau yang hari biasa itu 4 hari dalam seminggu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Masing-masing 2 sesi gitu. Jadi ada 4 hari dalam 1 minggu begitu. Kemudian, oke, ini traveling tes TOEFL TPA bisa dilakukan offline. Ya bisa saja, tapi sendiri. Kalau offline harus datang ya Pak ya? Iya, harus datang itu berarti kan? Karena yang kita Harus tawarkan datang. adalah online Pak. Jadi Bapak Iya. bisa melakukan tes dimanapun sebenarnya. Lebih fleksibel ya Pak ya? Iya, betul. Tapi kalau TPA ya harus di Jakarta mungkin ya, nggak bisa di Iya. sana. Kalau TOEFL barangkali ada ya, ada tempat-tempat. Sertifikat atau ijazah yang diberikan tidak ada pernyataan online, tidak ada. Jadi sertifikat maupun ijazah dan transkrip itu tidak ada tulisan online. Yang ada barangkali tulisan konsentrasi ya. Konsentrasinya apa di sana mungkin? Apakah entrepreneurship, apakah profesional ya? Ya. Itu ada di transkrip Pak. Kalau ijazah standar semua sama Pak. Nggak ada tulisan apa-apa ya? Iya, tidak ada. Eksekutif juga nggak ada tulisannya. Jadi semua sama. Semua sama. Untuk pendaftaran paling lambat TPA itu kalau bisa tanggal 27 Pak. 27 itu hari Minggu ya, hari Sabtu ya, karena datanya akan ditarik ya Pak Yayat ya, ada Pak Yayat hadir di sini dari admission. Iya betul Bu Andang. Ya nanti, Seminggu jadi kalau kita Bapak Ibu sudah namanya tercantum ya Pak Yayat ya, lalu tiba-tiba di tengah jalan dan sudah didaftarkan ke TPA Bappenas, lalu tiba-tiba 1 hari minha tidak bisa ikut, itu sudah masuk Pak ke berarti Bapak sudah daftar ke yang pertama, karena sudah tercantum namanya dan tagihannya ke Bappenas. Jadi nanti kesempatan tinggal 1 kali lagi berarti. Jadi kalau saran saya hati-hati, kalau sudah daftar pastikan komitmennya akan ikut karena nanti sudah masuk ke dalam gelombang tahap pertamanya tesnya Pak gitu. Begitu ya Pak Yayat ya. Itu tadi dari pertanyaan Pak Hartoyo. Ya, Pak Hartoyo ini raise hand lagi. Sudah terjawab Pak atau ada pertanyaan lain? Sebelumnya terima kasih Pak Subiakto atas keterangan yang diberikan. Jadi saya ingin tanya lagi, ini kan berhubungan kelas online ya. Jadi kita tahu sendiri lah kelas online, kita belajar lagi, kayak kadang kita kadang bosan kan itu pasti ada ya. Bisa nggak ya waktu kelas online itu kita kan mungkin ada beberapa teman nanti yang ikut, kita kumpul di satu rumahnya siapa gitu, terus kita hadir bersama seperti itu. Apakah itu diperbolehkan atau memang harus satu-satu buka laptop, harus Zoom online seperti itu? Kita betul juga sih. Mungkin
halangannya cuman gimana supaya tercatat absen. Sebenarnya kita nggak ada masalah ya, dosen nggak ada masalah kalau ini kayak nobar gitu ya, pakai Iya, layar betul. lebar gitu, pakai Betul, layar betul. lebar. Tapi barangkali memang pastikan untuk apa namanya online supaya tercatat absensinya gitu. Betul. Kalau Mungkin nobar gitu videonya kan, di on mungkin ya, video kita ya di on gitu ya. mungkin videonya di on, Tapi jadi tercatat. diperbolehkan itu Pak, diperbolehkan ya itu termasuk Iya, saya pikir nggak ada masalah ya. Tapi oke. video di on itu untuk menunjukkan absensi ya. Jadi Betul. ini sudah sign in, nah, video on gitu. Tapi habis itu pakai layar lebar, ikut kuliah bareng-bareng untuk diskusi, ya nggak apa-apa Ya, ya. gitu. Kecuali Oke. kalau sesinya lagi Malah- ujian, nggak boleh nobar gitu, nggak boleh rame-rame gitu. Ya. Cuma harus hati-hati Pak, mic-nya biasanya ya ketika salah satu ada yang berkomentar ngobrol gitu, itu jadi kayak feedback gitu. Jadi ada echo ya. biasanya. Ya, Jadi ya. pastikan Oke, jarak ya aja. itu pasti, ya itu pasti. Teknis lah, ya teknis. Terima kasih. Ya. Ya. Untuk TOEFL TPA ini sebenarnya saya udah infokan di grup sebelumnya, mungkin ada beberapa yang baru ya. Kita serahkan ke kelas mau jam berapa, tapi tidak di malam hari di waktunya Indonesia. Jadi boleh pagi atau siang, tapi tidak di malam hari. Karena nanti kesulitan juga untuk dari ini Pak Yayat ya, dari pengawasnya ya kalau malam hari ya. Ya, betul. Apalagi yang LPT yang diselenggarakan oleh ITB itu pasti harus jam kerja. Ya, betul. Jam kerja waktu Indonesia maksudnya ya. Ya, betul, waktu Pak. Indonesia. Jadi nanti silakan diskusi dengan di grup di kelas WA grup kira-kira mau jam berapa, tapi tidak di waktu malam WIB karena mereka pengawasnya hanya bersedia di pagi atau sampai sore ya Pak Yat ya, karena masing-masing tes itu 3 jam ya Pak Yat ya. Ya, betul. Maksimal jam 4, setengah 5 sore lah. Ya. Ini ada Pak Emil ini. Pak Emil Nur Salim. Apakah kelas di ME-nya? ME itu apa? Middle East, Pak. Oh, bisa dilakukan juga di Abu Dhabi. Karena kebetulan kawan-kawan ini berdomisili di UAE. Jadi ini settingnya adalah multi countries ya. Jadi kalau kita buka kelas weekdays ataupun weekend memang multi countries. Bisa dari Oman, bisa dari KSA, dari Kuwait. Nah mungkin ada beda waktu sejam ya mungkin ya daerah sana. Tapi ini multi countries. Jadi apakah bisa untuk Abu Dhabi? Ya bisa sekali begitu kan. Tinggal ngatur ini beda waktunya berapa jam, memungkinkan enggak gitu. Karena ada pembicaraan kelasnya akan dimulai pagi sekali ya. Jadi sebelum berangkat kerja begitu, misalnya kuliah mulai jam 5 sampai jam 8 itu memenuhi 2 sesi kemungkinan begitu, atau malam hari atau weekend. Weekendnya tentu Jumat, Sabtu ya kalau di sana. Nah ini settingnya multi countries. Mudah-mudahan jawab Pak Emil. Ya. Pak mungkin kalau kelas Middle East ini weekdays-nya itu mulai dari Minggu kali Pak ya, Minggu sampai Ya, Minggu betul. sampai Rabu Betul. kali ya. Ya, hari biasanya lah, Ya, hari kerjanya. atau, ya, menambah kekurangan waktu bisa Minggu sampai Kamis ya Pak ya. Itu Ya. 5 hari ya. Kalau ternyata hanya bisa 2 jam. Silakan Ya. Pak Agus, Pak. Pak Agus Latif. Ya, terima kasih Bu Andang, terima kasih Pak Supianto atas waktunya. Satu pertanyaan aja. Yang saya tahu program MBA ini akan berlangsung 4 semester dengan biaya 135 juta ya. Nah, asumsi saya 3 semester pertama adalah kuliah dan semester yang terakhir adalah tugas akhir ya, atau final project. Ya. Betul seperti itu Pak. Nah, apakah memungkinkan kalau final project ini katakanlah kita kerjakan pada saat semester 2 dan semester 3, jadi total kita ambil 3 semester saja. Kalau itu memungkinkan, bagaimana dengan pembayarannya nanti? Apakah kita hanya membayar 3 semester atau tetap harus bayar 4 semester? Itu ya, Pak Supianto. Terima kasih. Ya, begini Pak, asumsi yang tadi mungkin nggak sepenuhnya betul Pak. Jadi memang 4 semester, 1 semester itu semester pendek. Nah, jadi kalau semesternya semester panjang boleh mengambil 4 mata kuliah, aturannya begitu Pak. 4 mata kuliah kali 3 SKS, 12 SKS. Itu
jumlah SKS yang diperbolehkan. Nah, kalau semester pendek nanti ngambil 2 mata kuliah, 2 kali 3, 6 SKS. Jadi sebenarnya di semester 4 itu masih ketinggalan ada mungkin 1 kuliah plus final project. Biasanya begitu, ya. Nah, model di MBA ini juga sistemnya sistem paket. Jadi nggak customize. Karena kalau customize nanti ada yang ngambil duluan, ada yang nggak ngambil, kan repot melaksanakan kuliahnya. Jadi kuliahnya ini dipaket. Semester ini mengambil 4 kuliah apa saja, semuanya ngambil itu. Kemudian semester depan ada 4 kuliah lagi, semuanya ngambil itu. Jadi nggak bisa ada yang pengen nanti saya ingin mempercepat lebih cepat selesainya dan lain sebagainya. Nah, final project ini sebetulnya diambil lebih awal, teknisnya sih memungkinkan, cuma memang pengalokasian pembimbing itu ada waktu-waktunya ya. Kalau nggak salah ada waktu-waktunya. Tapi intinya sebetulnya kalau mau melaksanakan lebih awal sih nggak ada masalah ya. Nanti tinggal formalitas bimbingan dan lain sebagainya nunggu sampai waktunya tiba begitu. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Subianto. Untuk intake Januari itu nanti berarti Bapak akan memilih pembimbing di bulan November, Pak. Misal Bapak masuk di Januari 2022, di November 2022 itu Bapak sudah memilih pembimbing, lalu di Desember sudah dapat SK pembimbingnya. Jadi pembimbingan itu mulai di Januari 2023 menulis tesisnya, Pak. Gitu dengan tambah mata kuliah, betul. Cuma memang karena tesisnya nanti Pak Indra untuk yang mata kuliah kurikulum baru tesisnya terdaftar di SP atau di Januari Pak Indra? Di Januari Bu Andang. Di Januari ya, iya. Wisuda paling cepatnya memang nanti untuk angkatan Januari 2022 adalah Oktober 2023 Pak. Itu paling cepatnya untuk angkatan Januari 2022 gitu yang sesuai normalnya. Jadi kalau misalnya ternyata Bapak sidangnya udah beres tesisnya, mata kuliah sudah keluar semua, mau sidangnya di Juli atau Agustus itu bisa. Tapi nanti wisudanya di Oktober 2023 sampai 2023. Begitu Pak. Tapi pembayaran tetap paket karena ini kelas kemitraan ya Pak Subi ya. Jadi mau selesai lebih cepat pun pembayaran tetap sama 4 kali total 135 seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Andan, Pak Subianto. Ya. Pak Mula, silakan Pak Mula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Just simpel aja Pak. Saya agak bingung ini maksudnya 18 bulan tapi 4 semester. Ya. Jadi itu jadi nggak ada libur sama sekali ya Pak? Maksudnya libur? Jadi gini Pak. Semester kan jadi gini Pak. Biasanya gini. Kuliah Januari ya. Jadi memang ini di SBM itu ada namanya semester pendek. Jadi Januari sampai Mei itu semester panjang, Pak. Nah, nanti ada semester pendek Juni, Juli semester pendek itu mengambil 2 kuliah. Kemudian nanti semester panjangnya lagi Agustus sampai Desember, ya. Kalau dibilang tidak ada liburnya, mungkin libur panjang tidak ada, Pak. Tapi kalau liburnya 2 minggu di antara pergantian semester ada Pak. Kemudian kalau yang kuliah weekend ya sistem kuliahnya ini kalau ada kelas-kelas in-house itu yang bergantian ya, minggu ini kuliah, minggu depan nggak kuliah. Tapi itu sangat tergantung nanti kuliahnya bisa berapa hari seminggu begitu ya. Sebetulnya settingnya tidak setiap minggu kuliah sebetulnya. Kecuali kalau kelasnya weekdays ya. Kalau kelasnya weekdays memang otomatis sepanjang semester dia ikut kuliah seperti itu. Ya. Begitu Pak Mula. Oke. Ya. Jadi apa otomatis semua kita harus ikut juga walaupun semester pendek gitu ya. Dan apa pembagian SKS-nya nggak di prorate ya. Tetap kita ada yang panjang atau pendek, bukan dibagi rata 18 bulan. Oh ya, nggak begitu. Ya. Jadi nanti urutannya gini. Kalau Januari mulai kuliah 12 SKS, selesai Mei, kemudian Juni, Juli nanti 6 SKS, kemudian Agustus, Desember 12 SKS lagi, nah sisanya diambil di
Januari sampai Mei tahun depannya. Sisa berapa itu ya? Mungkin tinggal 1 kuliah lagi ya. 3 SKS sama final project mungkin. 2 kuliah sepertinya Pak Subi. 2 kuliah ya. 3 kuliah malah. Karena kan kurikulum baru agak sedikit berbeda. Ada research business method juga Pak. Oh, ditambahin di situ. Ya, tapi bukan 3 SKS ya mungkin ya. 2 2 SKS aja. Ya. Oke, satu lagi Pak. Ini kemungkinan aja. Kalau misalnya kita kan di luar nih, siapa tahu kita ada banyak kemungkinan dalam setahun mungkin pulang ke Indonesia. Jadi kalau kelasnya weekdays atau kelasnya weekend apalagi mungkin akan bentrok dengan jadwal mungkin kita kerja di Indonesia. Jadi tidak bisa ikut meneruskan yang ikut di Middle East class. Itu ada mekanisme transfer ke kelas eksekutif yang di Indonesia atau gimana nantinya Pak? Ya, ini ya agak tricky itu kalau yang kasusnya kayak gini karena ini namanya kelas kemitraan kan. Jadi di treatmentnya dianggapnya ini paket ya. Misalnya ada paket 30 orang, ada paket 25 orang. Nah, kalau soal kuliahnya mengambil di program mana, mungkin bisa diatur oleh prodi. Tetapi pembayarannya itu mengacu ke kontrak tertentu, itu yang harus dipenuhi. Begitu mungkin ya. Jadi kalau misalnya udah dipindah ke Indonesia, bukan berarti keluar dari program kemitraan. Tapi kuliahnya mungkin bisa diatur ikut yang weekday Indonesia atau weekday malam Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin bisa begitu ya. Perlu dikonfirmasi sama prodi karena belum pernah terjadi. Tapi saya pikir prinsipnya gitu. Jadi secara kontrak tetap ikut yang kontrak kemitraan. Secara kuliah mungkin fleksibel. Kita bisa atur. Kalau ada yang mau ikut weekend silakan boleh nanti ikut weekend itu dan lain sebagainya. Begitu Pak Mula. Ya. Tambahkan saja Pak Subi. Ini pernah terjadi di kelasnya CPI kalau nggak salah ya. Jadi ada salah satu mahasiswanya pindah ke Jakarta. Lalu kuliahnya ikut di MBA Jakarta, tapi tetap masuk ke dalam grup in-house. Hanya karena beliau pindah di Jakarta, jadi dia mata kuliah yang tersisa ngambil di kelas Jakarta. Hanya tetap di dalam grupnya kelas in-house karena sesuai perjanjian seperti itu, Pak. Ya. Jadi secara komersialnya payment dari tuition fee tetap mengikut kontrak kemitraannya. Kalau kuliahnya bisa kita bantu nanti kalau pindah ikut kelas yang mana begitu mungkin bisa. Begitu Pak Mula ya. Ini ada yang di chat untuk tes TPA TOEFL gelombang pertama apakah hasilnya diinformasikan sebelum gelombang kedua? Pak Yayat biasanya berapa hari setelah tes Pak hasilnya keluar? 3 hari Mbak Anda. 3 hari. Oke, berarti kalau misalnya tesnya di Jumat Sabtu mungkin di hari Selasa Rabu sudah keluar ya Pak ya? Sudah. Ini dari Pak Setio. Kalau tidak salah, program ditawarkan adalah program profesional. Apakah tetap ada opportunity exposure ke entrepreneurship program? Kalau entrepreneurship program itu streamnya berbeda, tapi program profesional ini bisa mengakses kuliah pilihan, ya kan? Ada 2 kuliah pilihan. Nah, pengalaman selama ini ada beberapa yang mengambil kuliah yang tracknya entrepreneurship, kewirausahaan, misalnya small business management, nah ada begitu. Tapi nantinya ini ditawarkan ya, karena kita punya banyak mata kuliah pilihan, nanti ditawarkan untuk program in-house ini akan memilih yang mana. Nah begitu. Jadi exposure-nya limited ke entrepreneurship program ya, berbeda dengan kalau mengambil jalur entrepreneurship betulan. Jadi exposure-nya hanya paling banyak mengambil 2 mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan. Begitu. Ada pertanyaan Pak Subi. Ya. Maaf Bu Andang, mungkin ada hubungannya dengan yang baru saya dijelaskan. Setahu saya program ini juga ada banyak stream ya, ada stream marketing, ada stream social entrepreneurship tadi. Betul, nah, betul. Bagaimana kalau di dalam satu kelas ini nantinya ada beberapa kelompok yang milih elektif yang berbeda-beda gitu Pak, atau stream yang beda-beda? Iya, iya. Itu biasanya memang ditawarkan secara demokratis ya.
Artinya nanti kalau misalnya ada kebutuhan mengambil 3 mata kuliah pilihan, biasanya itu di set akan dibuka 2 kalinya, 2 kali 3. Jadi akan ada 6 mata kuliah pilihan dengan mengakomodasi semua aspirasi itu tadi, tapi mengerucut ke 6 mata kuliah pilihan. Tapi kita nggak bisa kemudian harus buka berapa 18 mata kuliah pilihan karena ada 3 orang ngambil ini. Nah, enggak, nanti dibuka secara demokratis tapi dikerucutkan lagi ya. 2 kali 3 nanti bisa dibuka begitu. Karena ada minimum pembukaan kelas, Pak. Jadi kalau untuk kelas dibuka, kalau bisa 7 orang pemilih minimal. Baru bisa kita buka minimumnya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Buljasem, apakah ada persyaratan kewajiban untuk publish paper ke jurnal internasional dalam kelulusan atau ada dalam salah satu mata pelajaran SKS di dalamnya? Ya, saya pikir ini memang ada kewajiban ya untuk melakukan publikasi. Saya nggak tahu yang terakhir gimana ya, tapi minimal mengikuti international conference kemudian menerbitkan dalam bentuk proceeding, conference proceeding, ya, atau kalau bisa publish di jurnal internasional lebih baik, ya, tapi mungkin makan waktu. Saya nggak tahu apakah conference proceeding memenuhi ini atau harus jurnal. Untuk aturan baru conference proceeding masih memenuhi, Pak. Oke. Ya, karena aturan untuk publish paper itu adalah aturan dari Dikti, di mana untuk postgraduate yang menyatakan diri kayak MBA ini harus publish jurnal atau conference proceeding. Iya. Jadi kita mengikuti aturan itu. Oke. Jadi minimal conference proceeding. Jadi apa yang harus dilakukan di situ? Jadi saat membuat final project, itu final project-nya diringkas dalam bentuk paper yang 60 halaman diringkas jadi 10 halaman, dikirimkan, cari aja conference di mana. Biasanya di Indonesia banyak, di luar negeri juga banyak. Tentu cari aja di Middle East ada apa, kirimkan saja ke sana, mungkin present, papers, ya. Kemudian nanti hasilnya dipublikasi dalam conference proceeding. Conference proceeding jauh lebih mudah daripada menerbitkan jurnal yang Scopus, begitu ya. Nah, saya pikir dicari aja nanti conference di Middle East pasti banyak gitu, conference management gitu, tinggal didaftarkan aja. Kalau enggak nanti dari Prodi dikasih list conference ya, bisa juga ikut di Bali ada, mungkin di Jogja ada, di Surabaya juga ada, atau Kuala Lumpur. Nah, ada banyak listnya, nggak akan kekurangan pasti. Ya. Begitu Pak Bo ya. Pak atau Bu ini? Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Maaf Bu Andang, ini jadi saya cuma mau memperjelas saja. Jadi pendaftaran terakhir itu di tanggal 27 November bulan ini. Kemudian setelah itu nanti akan dilakukan tes TOEFL di tanggal 3 dan tanggal 4 untuk TOEFL dan TPA. Kemudian jika lulus akan diberitahu, tapi jika tidak lulus akan diadakan lagi di Desember ya. Kurang lebih 16-17. Kemudian kalau ternyata tidak lulus berarti kita tidak bisa untuk kuliah. Tapi kalau lulus kita akan kuliah nanti di Januari. Kemudian sebelum masuk kuliah itu nanti kita akan melakukan pembayaran. Kurang lebih seperti itu ya flow chartnya. Jadi begini, Bapak sudah mengisi link untuk form konfirmasi akan ikut kelas kita Pak, yang Google Form? Sudah. Nah, ya, nanti setelah mengisi itu, nanti saya akan share, Bapak harus daftar, walaupun belum lulus TPA TOEFL ya Pak Yat ya, silakan langsung daftar ke USM, nanti itu USM ITB, saya akan kasih linknya dan cara pendaftarannya. Nanti untuk yang tanggal 27 itu ada pendaftaran untuk TPA dan TOEFL Pak, tes TPA TOEFL 27. Tapi untuk daftar ke ITB, USM dan ITB.id itu paling lambat 8 Desember ya Pak Yat ya? Betul, Bu.
Ya, jadi pastikan ijazah dan transkripnya sudah ada karena nanti akan minta diupload gitu. Nanti ketika ternyata di tes ke pertama nilai masih kurang, lalu di tes kedua masih kurang, kita sarankan coba tes mandiri. Nah, biasanya di TPA Bappenas itu ada jadwalnya, Pak. Tes online-nya kapan-kapan nanti. Ditunggu paling lambat 5 Januari ya, Pak Yat ya? Betul, 5 Januari Untuk sudah dokumen. disubmit skornya. Ya, skornya. Jadi paling lambat 5 Januari bagi yang tes mandiri. Tapi kalau tes yang kita adakan itu di tanggal 34 Desember dan tanggal 17-18 saya lupa Kamis Jumat Jumat Sabtunya di pertengahan Desember itu. Itu nanti 2 tes itu kalau misalnya ternyata masih nilainya kurang, silakan nanti Bapak Ibu melakukan tes mandiri langsung daftar ke TPA Bappenas. Yang linknya sudah diberikan oleh Pak Indra Dewanata. Jadi untuk tes yang tanggal 3 dan 4 ini nanti kita daftarnya ke mana ya Bu ya? Maksudnya? Saya sudah share linknya, nanti saya ulang lagi Pak ya, saya akan up lagi di grup. Di grup ya? Oh, oke. Ya, nanti jadi aja. Berbeda ya dengan kuesioner Google? Beda Pak, karena nanti yang di-upload pun berbeda. Untuk yang TPA TOEFL itu dibutuhkan foto dan KTP Pak. Baik. Datanya. Baik. Ya, kalau yang baik, untuk survei itu tidak dibutuhkan foto dan KTP. Baik, baik Bu, terima kasih. Oke, ini 2 penanya terakhir mungkin ya, Pak Rizky Ramadan. Silakan Pak. Ya, selamat malam Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya, untuk yang masih masalah TPA TOEFL ini, kalau seandainya tanggal 3 dan 4 terus 17-18 jadwal kita nggak memungkinkan buat ikut, dan kita decide buat ambil TPA TOEFL sendiri, itu nanti untuk paketan ininya akan terhitung angus saja kayak gitu atau gimana Bu? Ya, sama Pak, satu lagi Bu, kalau seandainya saya ikut yang 3 dan 4 dan nilai belum mencukupi dan 17-18 saya nggak bisa ikut karena saya kerja atau kesibukan yang nggak memungkinkan buat ikut, itu dari pihak ITB bisa nggak, kalau seandainya nggak ada jadwal nih dari setelah tanggal 17-18 buat mencapai tanggal 5 itu nggak ada jadwal yang memungkinkan buat ngambil tes TPA TOEFL di Bappenas, terus gimana tuh Bu buat yang pending? Terima kasih. Sebenarnya untuk kalau ternyata Bapak tidak bisa di tanggal 3, 4, 18 itu karena kita menyiapkannya sesuai jadwal yang ada dan dengan kapasitas minimum 20 orang Pak, baru bisa kita adakan tes mandiri. Gitu. Jadi kalau ternyata di antara 2 jadwal Bapak nggak bisa, berarti itu jadinya Bapak tidak bisa ya Pak Indra ya, untuk istilahnya kesempatan 2 kali tesnya jadi hilang karena memang mengikutinya sesuai dengan jadwal kita Pak. Nah, untuk ternyata tanggal 17-18 ternyata Bapak nggak bisa, tapi 3-4 sudah mengikuti namun nilainya ada yang kurang. Nah, itu kita harus diskusi dulu dengan Prodi apakah masih ada yang baru 1 kali tes, tetapi banyak dan butuh untuk tes ulang. Nanti biasanya saya diskusi dengan Pak Indra dan Pak Yat apakah memungkinkan, karena sudah di akhir tahun Pak Yat ya, kita harus tanya dulu di TPA Bappenasnya apakah memungkinkan diadakan tes kembali gitu ya. Betul Bu, jadi kemungkinan kalau di awal mereka mungkin masih bisa mengakomodasikannya pelaksanaan tesnya, tapi kalau sudah mepet-mepet akhir tahun, kita belum tahu bisa enggaknya sih. Iya, begitu Pak. Ya, tapi mungkin, Bu, masih menyangkut hal yang sama. Kalau seandainya sampai tanggal 17-18 masih ada yang pending tadi yang saya bilang, mungkin karena baru 1 tes dia nggak lulus, atau 17-18 ini ada yang ikut tes tapi nggak lulus juga dan kuota yang 30 orang ini masih belum tercapai, itu gimana? Apa semua jadi harus nungguin sampai kuota full
30 orang baru kelasnya bisa dimulai. Oke, Terima Pak kasih. Indra gimana Pak Indra? Oke, ini kan udah 23 ya untuk yang weekdays ya, Bu Andang ya. Ya, Oke, dan yang untuk weekend ada berapa Bu Andang tadi? ada 13. Ada 13. Nah, kuota 30 itu adalah kuota optimum ya. Cuman kuota minimal yang bisa kita lakukan adalah di antara 25 sampai 30. Jadi kalau emang misalnya kurang dari kuota yang ada tersebut, pilihannya either akan pindah ke kelas yang sudah ada kuotanya, atau akan menunggu di intake selanjutnya. Cuman itu hal yang menjadi tricky ya sebetulnya, karena kan kalau udah 13 agak sayang juga tuh kalau untuk di ini. Pak Subi mungkin ada saran lain Pak Subi untuk yang ininya Pak Subi, karena kalau dari kita agak sulit juga itu untuk dijalankan. Kalau 13 kemudian misalnya yang lolos cuman ada 10, kelihatannya agak susah menjalankan kelas itu ya. Tapi kalau kelas yang weekdays tadi, kelas weekdays ada berapa tadi ya? 23 ya. Kalau sudah misalnya terkumpul 20-an begitu, kita akan bisa ajukan untuk dibuka begitu ya. Saya pikir kita ada juga kelas-kelas di Bandung ini in-house yang industri pertahanan dan lain sebagainya mungkin cuma 20-an juga gitu. Memungkinkan, tapi nggak mungkin lah kalau mahasiswa cuma 5 atau kurang dari 10 begitu ya, untuk dibuka memang nggak memungkinkan. Kecuali tadi dikombinasikan dengan kelas mana kuliahnya begitu nanti ya. Agak susah pada tahap ini untuk berandai-andai ya. Jadi sebaiknya daftar tesnya saja dulu, TPA TOEFL. Jadi kita tahu medannya akan seperti apa. Jadi bisa di customize, bisa di tailor made ya kalau itu memungkinkan begitu. Kalau sekarang berandai-andai ada banyak possibility ya, memang agak susah begitu ya. Tapi kalau kurang dari 10 kelihatannya susah untuk dijalankan. Ya, saya pikir ya agak susah kalau 10. Oke, ada Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, singkat aja Pak Subi, Bu Andang, dan tim. Tadi kan TPA itu maksimal 2 tahun, Pak ya. Kemudian di sisi lain ada kemungkinan, meskipun mungkin cuma 1-2 orang itu yang somehow karena satu dan lain hal itu studinya sampai harus lebih dari 2 tahun. Jadi saya berasumsi bahwa TPA harus diambil lagi di akhir tahun kedua, gitu kira-kira Bu ya? Oh enggak Pak. Oh. Enggak Pak, itu hanya persyaratan untuk diterima Pak, untuk masuk. Ya, untuk masuk. Jadi kalau Bapak sudah memenuhi persyaratan, sudah diterima, sudah nggak ada urusan sama TOEFL TPA lagi Pak. Tinggal menyelesaikan programnya aja, gitu. Oke, clear Pak. Terima kasih Pak Subi. Iya. Ya. Silakan Bu Hasdiana, Bu. Selamat malam Pak Subiakto dan Bu Andang. Ya, halo. selamat malam. Selamat malam Pak Subiakto dan Bu Andang. Ya. Ya, malam Bu Tadi Hasdiana. saya highlight statement Pak Subiakto bahwa kalau kelas weekend ternyata kita ambil jadwalnya di weekend itu enggak setiap weekend ya ternyata. Saya kemarin sih ngebayanginnya itu akan setiap weekend dan saya nggak punya waktu buat keluarga. Nah, ada kemungkinan untuk refooting nggak ya, di footing ulang setelah kita misalnya nanti setelah itu di footing ulang gitu. Mungkin yang lain juga pada nggak highlight gitu yang itu. Oke, demikian silakan saja. diisi ulang Terima saja Bu. kasih. Nanti saya Tapi mungkin Bu Andang, Bu Andang begini, barangkali kalau bisa di supply dulu schedule kuliah weekendnya seperti apa. Nah, mungkin di propose saja dulu. Jadi mereka punya gambaran ini kapan liburnya dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun waktu itu di presentasi ada, tapi mungkin perlu itu. Kelihatannya ini salah satu decision makingnya ke arah sana ya. Iya, memang kalau tiap minggu harus kuliah nggak pernah weekend, memang berat itu. Tapi kan nggak begitu sebetulnya kalau yang kuliah weekend ya. Ya, yang kuliah weekend tidak begitu biasanya. Iya, tadi rencananya sebenarnya setelah nanti kelihatan votingnya Pak, kita akan diskusi mengenai jadwal kan ini bedanya 4 jam ya Pak ya.
terkait Jumat ini Pak, karena Jumat itu nanti ada kepotong dengan Jumatannya di Indonesia dan Jumatannya di sana gitu. Nah, ini harus ada diskusi khusus terkait mau mulainya jam berapa, kita break jam berapa gitu. Walaupun nanti intinya sih kita usahakan satu minggu itu 10 sesi ya Pak Subi ya. 10 sesi gitu. Jadi entah nanti ditambahnya di Sabtu agak lebih lama dibanding di hari Jumat gitu karena banyak terpotongnya gitu atau seperti apa gitu nanti. Tapi prinsipnya betul seperti yang tadi disampaikan ya. Kuliahnya tidak akan tiap minggu sebetulnya. Iya kan? Jadi kalau seminggu ada 10 sesi, kuliahnya itu mungkin bisa selang-seling sih sebetulnya. Ya. Minggu ini kuliah, minggu depan off, iya betul. Itu gitu. Memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing antara weekdays dan weekend Bu. Jadi kalau weekdays itu memang Ibu akan kuliah setiap minggu mungkin ya, minggu sampai Rabu ya. Tapi kuliahnya akan cepat selesai karena yang terjadi sekarang adalah ketika di Agustus Impact ini mereka weekdays, sekarang ini udah selesai kuliahnya, tapi yang weekend masih sampai pertengahan Desember gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau yang weekdays memang lebih cepat selesai, yang weekend masih ada perkuliahan karena memang 2 minggu sekali. Seperti itu Bu. Ya baik, makasih Bu Andang, terima kasih Pak Subiakto. Ya. Menjawab ya Bu Asdiana, menjawab ya. Insya Allah menjawab. Ya. Bu Andang di chat ada pertanyaan dari Pak Budi Santosa, Bu Andang, yang soal apabila miss di kelas weekdays, apakah bisa masuk di kelas weekend, Bu Andang? Selama dosennya sama nggak masalah ya Pak Subi ya, tapi kalau dosennya beda tidak bisa. Iya. Sebenarnya kalau untuk catch up kuliah itu ada recording sebetulnya. Kalau di online itu ada recording dari Panopto dan lain sebagainya. Nah, kalau dosennya beda itu yang bikin nggak bisa itu kan dosen harus memberikan nilai partisipasi dan lain sebagainya. Kalau dosennya berbeda susah, kalau dosennya sama tentu bisa gitu. Tapi kalau tujuannya untuk catch up materi sih bisa melihat recording sebenarnya. Recordingnya sudah ada kan. Ada recordingnya. Recording kuliah yang lain. Ada pertanyaan, transkrip nilai wajib diupload, ada website ITB yang bisa di-download untuk dapat nilai S1 dulu. Ini Bapak S1-nya di mana Pak? Di ITB-nya? Pak Mula? Di geologi, Bu. Di FITB Pak ya? Iya. Di ITB, yes. FITB berarti ya geologi. Nanti saya akan kasih linknya Pak. Kebetulan memang kita kenal dengan Kabaknya. Kemarin juga terjadi karena transkripnya kayaknya hilang lalu diminta dibuatkan lagi. Nanti Bapak tinggal isi linknya. Mungkin minggu ini biar cepat selesai Pak ya, segera diupload. Nanti Bapak japri saya aja Pak. Oke. Ini ya. Oke, ini karena akan maghrib ya di sana ya, mungkin kita akan selesaikan sebentar lagi. Pertanyaan terakhir dari Pak Hartoyo, kalau Indonesia tanggal merah, apakah kuliah ikut libur? Sebenarnya bisa dinegosiasikan dengan dosennya, tapi ya biasanya memang kalau merah itu libur gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti susah mencari schedule lagi, ada kadang-kadang kejadian bahwa dosen juga tetap memberikan kuliah saat libur. Justru yang dikhawatirkan itu muridnya yang nggak mau. Biasanya kalau di Indonesia gitu kan, kalau tanggalan merah. Tapi kan libur di Indonesia, di Middle East nggak libur. Sebenarnya nggak masalah sih sebetulnya. Kalau misi Pak Subiakto, kalau dibalik kalau yang di Middle East libur, bisa nggak dinegosiasikan atau nggak kayaknya ya? Itu termasuk bagian yang nanti difinalisasi dengan Prodi kan, dengan Pak Indra sama Bu Andang. Begitu. Jadi mohon dikirimkan ke kita waktu-waktu libur untuk di Middle East saja ya, di Middle East semua ya, di setiap area. Jadi kan tidak hanya di Qatar, KSA atau mungkin di UAE juga mohon dikirimkan ke kita. Jadi nanti ketika kita developing jadwal kita bisa menyesuaikan. Karena jangan sampai ketika di Middle East itu libur, di kita tetap kuliah gara-gara kita nggak libur, ya itu hak Bapak dan Ibu kan untuk istirahat sebetulnya di waktu libur. Ya, saya tambahkan saja biasanya yang pasti libur itu hari keagamaan Bapak Ibu. Ya, cuman mungkin kalau misalnya hari Pancasila, hari buruh, walaupun tanggal merah di dosen biasa lebih milih kuliah ya Pak ya.
Iya. Kalau hari buruh segala macam tanggal merah di kita tuh akan tetap kuliah, tapi kalau hari keagamaan biasanya kita akan liburkan karena akan beribadah para mahasiswanya juga gitu. Jadi paling gitu Pak, nanti yang concernnya akan libur di sana seperti apa, apakah libur hari keagamaan atau libur hari kemerdekaan, nah itu nanti kita diskusikan lebih lanjut gitu. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Muhammad Rizky ini yang soal linknya Bu Andang. Nanti mungkin di-share lagi untuk link pendaftaran. Ini yang sebelum tanggal 8 Desember ini untuk ITB ya. Oh, Jadi, ini ITB, oke. Ya, Siap. online untuk ITB nanti mohon di-share lagi di grup aja. Oke. Setelah acara ini saya akan share kembali beberapa link. Salah satunya adalah link untuk pendaftaran USN ITB Bapak Ibu ya. Baik kalau gitu. Karena sudah jam 9:30 di waktu Indonesia nih, kita akan tutup aja. Mungkin Bapak Ibu juga yang di sana sudah mulai maghrib ya. Pak Setio mungkin mau menambahkan? Tidak, Bu Andang, terima kasih. Mengucapkan saja terima kasih untuk Pak Subiakto, terima kasih untuk Bu Andang, Pak Dewanata, Pak Yayat, dan rekan-rekan semua baik yang di UAE maupun di Qatar maupun KSA, terima kasih sekali. Izin nanti Pak, kami akan share rekamannya di grup, dan semoga nanti sangat membantu Q&A-nya sekarang untuk membantu, terutama kalau saya pribadi timingnya tadi penjelasannya cukup membantu. Semoga nanti cukup dan bisa 2 kelas mungkin Pak. Insya Allah. Mungkin gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik. Saya tutup. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Setio bisa jadi focal point untuk Abu Dhabi. Alhamdulillah. Ketua kelas ya, ketua kelas. Amin, ketua kelas. Setuju. Setuju. Bapak dan Ibu, sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan ya. Ya, ya Pak. Ya, Pak.